Indonesia terkenal memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Flora dan fauna langka juga banyak ditemukan di Indonesia. Sayangnya perdagangan hewan liar yang dilindungi masih langgeng dan tak terkendali. Hal ini membuat beberapa hewan liar di Indonesia terancam punah keberadaannya. Harga jual dari hewan liar yang dilindungi tersebut sangat fantastis sehingga menyilaukan mata para pemburu. Perdagangan satwa langka secara ilegal masih menjadi ancaman serius bagi satwa langka di Indonesia. Satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa langka yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Padahal sudah jelas diatur dalam undang-undang mengenai larangan baik memperjualbelikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Bab 5 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal 21 Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Untuk menekan perkembangan tindakan perdagangan hewan liar yang dilindungi memerlukan kerjasama yang tegas dan solid antara pemerintah dan masyarakat. Berikut ini informasi mengenai 7 hewan liar yang dilindungi terancam punah. Lengkap dengan daerah asalnya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Number 1. Orang utan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat, yang hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Istilah orang utan diambil dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan utan yang berarti hutan. Orang utan mencakup 3 subspesies, yaitu orang utan Sumatera, Pongo abeli, orang utan Kalimantan, Borneo, Pongo pygmaeus, serta orang utan Tapanuli, Pongo tapanuliensis. Orang utan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia dengan tingkat kesamaan DNA sebesar 96,4%. Meskipun orang utan termasuk hewan omnivora, sebagian besar dari mereka hanya memakan tumbuhan. 90% dari makanannya berupa buah-buahan. Makanannya antara lain adalah kulit pohon, dedaunan, bunga, beberapa jenis serangga, dan sekitar 300 jenis buah-buahan. Selain itu mereka juga memakan nektar, madu dan jamur. Mereka juga gemar makan durian, walaupun aromanya tajam, tetapi mereka menyukainya. Orangutan bahkan tidak perlu meninggalkan pohon mereka jika ingin minum. Mereka biasanya meminum air yang telah terkumpul di lubang-lubang di antara cabang pohon. Biasanya induk orangutan mengajarkan bagaimana cara mendapatkan makanan, bagaimana cara mendapatkan minuman, dan berbagai jenis pohon pada musim yang berbeda-beda. Melalui ini, dapat terlihat bahwa orangutan ternyata memiliki peta lokasi hutan yang kompleks di otak mereka, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan tenaga pada saat mencari makanan. Dan anaknya juga dapat mengetahui beragam jenis pohon dan tanaman, yang mana yang bisa dimakan dan bagaimana cara memproses makanan yang terlindungi oleh cangkang dan duri yang tajam. Number 2. Hewan liar dilindungi yang terancam punah berikutnya adalah komodo yang bisa ditemukan di pulau-pulau eksotis Indonesia, seperti Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Flores. Beberapa orang mengamati ukurannya yang besar, dan menyimpulkan bahwa komodo merupakan kadal tertinggi dan terbesar di dunia. Komodo sendiri memiliki panjang yang mencapai hingga 3 meter, sedangkan beberapa orang lainnya berfokus pada evolusi yang dialami oleh reptil ini. Mereka memberi label komodo sebagai salah satu kerabat dekat dari dinosaurus dan spesies purba tertua yang masih hidup sampai sekarang. Sangat aman untuk menjelajahi Pulau Komodo dan melihat kadal karnivora terbesar di dunia ini, sambil menikmati pemandangan indah yang ada di pulau tersebut. Namun, pastikan kamu telah mempelajari berbagai peraturan keselamatan secara menyeluruh. Number 3. Badak Jawa merupakan salah satu hewan liar dan juga langka yang hanya ada di Indonesia. Hewan ini juga terancam punah sebab populasinya dari tahun ke tahun semakin menyusut. Hal ini tak lain karena badak Jawa mengalami kesulitan untuk berkembang biak dan mereka hanya hidup selama 80 tahun. Number 4. Merak merupakan burung dari keluarga Phasianidae,
Mereka adalah kerabat dari para petani. Merak dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kamu juga bisa menemukan merak di India atau Malaysia. Tetapi mereka berbeda dengan merak yang berasal dari Indonesia. Merak yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yaitu bulunya yang berwarna-warni. Merak memiliki jenis yang berbeda-beda dan beberapa dari mereka memiliki warna bulu yang berbeda pula. Mereka sangat tenang tetapi di waktu yang bersamaan bisa menjadi agresif juga. Kamu mungkin berpikir akan menyenangkan apabila bisa berfoto dengan hewan ini. Namun, kamu mungkin akan berubah pikiran setelah mengetahui bahwa merak dapat menyerang orang lain kapan saja. Number 5. Bisa dibilang harimau Sumatera termasuk satwa kritis karena terancam punah. Memprihatinkan sekali karena jumlahnya kini hanya tinggal sekitar 500 ekor. Hal ini tak lain dikarenakan ulah manusia yang melakukan penebangan hutan secara serampangan dan perburuan liar juga dituding sebagai penyebab langkanya harimau ini. Harimau ini hanya terdapat di hutan Sumatera. Number 6. Jenis burung ini memiliki bentuk yang gagah. Sayang populasinya hanya tinggal 250 ekor saja. Habitatnya tersebar hampir merata di sekitar hutan di Pulau Jawa seperti di Gunung Slamet, Gunung Salak, Gunung Anjas Moro, Gunung Kawi, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun, Taman Nasional Gede Pangrango dan Taman Nasional Muara Betiri. Number 7. Cendrawasih merupakan spesies endemik yang termasuk ke dalam keluarga Paradiseidae, atau burung dari surga. Paradise, burung agung dan penuh warna ini dapat ditemukan di Papua, pulau paling timur di Indonesia. Burung ini, terutama spesies jantannya, memiliki bulu yang sangat berornamen dan halus dengan warna-warna yang cerah dan ekor panjang yang menggantung dengan anggun di tubuh mereka. Cendrawasih bisa memiliki beberapa campuran warna, dari kuning, coklat, merah, oranye, hingga warna biru dan ungu yang berbeda-beda. Itulah 7 hewan yang dilindungi di Indonesia. Sebenarnya masih banyak hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Tapi di video ini kita hanya membahas 7 hewan saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini silahkan kalian subscribe, like, komen dan klik tombol loncengnya agar channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.